Teman-teman yang baik, bertemu dengan saya Dr. Rudolfo. Dalam rangkaian video ini, kita akan membahas alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kursus melukis daring 004. Ikuti videonya bersama saya. Sebelum kita terbiasa menggunakan kanvas, di Eropa sebetulnya lukisan biasa dikerjakan di atas panel kayu. Jadi tradisi seni lukis klasik di Eropa, biasanya seniman itu ngelukis di atas panel kayu. Jadi besarnya terbatas, nggak bisa besar sekali. Atau kalau misalnya tidak di atas kayu, itu dilakukan di tembok. Tekniknya disebut fresco. Jadi ada yang kecil dan bisa dipindah-pindah itu di atas panel, dan yang besar dan permanen tidak bisa dipindah itu fresco. Nah, tapi pada akhirnya muncul sebuah kebutuhan untuk membuat lukisan yang ukurannya besar tetapi bisa dipindah-pindah. Nah, pada saat itulah untuk pertama kali kanvas mulai digunakan. Pada saat itu, kanvas yang digunakan pertama kali adalah yang berasal dari kain hemp. Hemp itu dari kanabis ya. Itu biasanya waktu dulu itu dipakai untuk kain layar kapal, kan besar-besar dan kuat karena layar kapal itu kena panas, kena hujan, kena angin, kena garam, dia itu kuat. Nah, jadi dulunya itu kanvasnya dibuat dari hemp, tetapi lama-lama akhirnya dibuat kanvas dari serat linen. Nah, linen itu sebetulnya berasal dari pohon flax. Itu penghasil terbesarnya di dunia ini adalah Kanada dan China. Nah, itu adalah semacam pohon yang berserat. Kalau batang dan rantingnya itu ditumbuk, nanti dia akan terpisah-pisah jadi serat. Seratnya itu nanti ditenun, dipilin, akhirnya jadi benang linen, dan akhirnya nanti ditenun jadi kain linen. Sejak dulu sampai sekarang, pengolahan kain linen yang terbaik di dunia itu ada di Belgia. Jadi dari dulu sampai sekarang, linen Belgia itu terkenal. Nah, perkembangan selanjutnya, kanvas tidak hanya dibuat dengan kain linen, tapi juga dari kain katun. Nah, katun seperti yang kita tahu berasal dari India yang terkenal itu ya. Tapi di Afrika juga ada, terus di daerah Asia juga ada. Amerika juga menghasilkan kapas dalam jumlah besar. Kain katun dibuat dari serat kapas. Nah, serat kapas itu kalah kuat dibandingkan serat linen. Tapi dia itu memiliki karakteristik tertentu yang kalau misalnya dibuat untuk jadi pakaian itu enak ya, dia lebih sejuk karena tenunannya juga biasanya lebih longgar. Nah, ini mulai digunakan untuk kanvas lukis. Jadi dalam perkembangannya kita terbiasa mengetahui bahwa kanvas linen itu mutunya ada di atas kanvas katun. Jadi kanvas linen itu artist grade, kanvas katun itu student grade. Kualitasnya ada di bawahnya. Nah, sekarang kanvas modern seperti sekarang tidak hanya menggunakan serat kapas dari kain katun, tapi juga dicampur dengan polyester. Polyester itu bahan sintetis ya, anorganis. Ini menjadikannya cukup istimewa karena begini, ada sebuah fenomena yang disebut higroskopi. Higroskopi adalah kemampuan satu material untuk menyerap, menyimpan, dan melepaskan molekul air dari lingkungan sekitarnya, biasanya dari suhu ruang. Nah, jadi material itu bisa mengalami susut muai tergantung dari kelembaban dan suhu lingkungan di sekitarnya. Itu sebetulnya kalau untuk kanvas kurang bagus. Kanvas itu sebaiknya diem, jangan susut muai terus, itu nanti lama-lama bikin lukisan jadi retak. Nah, jadi penggabungan kain katun dengan kain polyester itu menyebabkan kanvas itu relatif lebih stabil, tidak mengalami susut muai yang terlalu parah, walaupun suhu lingkungan berubah-ubah. Ini bisa terjadi dalam kasus seperti ini misalnya, lukisan dari negara tropis seperti Indonesia dibawa ke Eropa pada saat musim dingin misalnya, itu ada sebuah perubahan iklim yang cukup ekstrim. Kalau kainnya itu tidak memiliki higroskopi yang tinggi, dia akan relatif lebih stabil, jadi ada risiko peretakan yang lebih kecil. Nah, ini adalah perkembangan terbaru dari kain katun yang digunakan untuk kanvas, sehingga kanvas katun sekarang itu mutunya sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu. Jadi
memang masih student grade, tapi student grade-nya lebih bagus lah daripada dulu. Kalau dari segi kekuatan serat, tidak bisa dipungkiri serat linen itu memang pasti lebih kuat daripada serat katun. Kalau misalnya kita tarik ya, serat linen lebih kuat ya, serat kapas itu bisa robek gitu. Dari sononya memang sudah begitu, tapi teknologi memungkinkan dia untuk menjadi kain kanvas yang lebih baik lagi, dan itulah yang sekarang banyak dipasarkan dan bisa direkomendasikan untuk KMD. Nah, di sini sekarang ada kanvas dari merek Winsor & Newton, ini diimpor dari Inggris. Ini adalah kanvas katun. Kita bisa lihat kanvas katun berbeda dengan kanvas linen. Bagian belakangnya itu dia lebih terang ya warnanya. Nah, ini adalah kanvas yang terbuat dari 100% katun dan sudah diberi size dan gesso sehingga bisa langsung siap lukis. Kayunya menggunakan kayu spruce, ini kelihatannya karena warnanya terang dan dia menggunakan sistem pasak. Ini adalah jenis kanvas yang oke banget dipakai untuk melukis ya. Kita akan lihat kanvas selanjutnya, ada dari merek lokal, yaitu kanvas Prima. Seperti ini. Nah, sebetulnya merek lokal itu banyak. Di Indonesia itu ada banyak perusahaan yang menghasilkan kanvas. Ada yang pakai merek, ada yang nggak pakai merek. Ada yang cuma dijual kanvasnya aja, kainnya aja. Ada juga yang dijual sudah direntang di spanram seperti ini sehingga siap lukis ya. Kualitasnya beragam. Kalau mau dicari tahu sih kualitasnya macam-macam ya. Tapi kalau untuk kanvas Prima ini saya udah riset. Ini ternyata kanvas lokal yang nggak sepenuhnya lokal, yang cukup istimewa ya. Jadi pertama, kainnya itu menggunakan kain katun yang dicampur dengan polyester. Jadi kandungan polyesternya ada sekitar 20-30%. Nah, polyester sebagai bahan sintetis higroskopinya rendah sehingga dia lebih stabil, nggak akan terlalu susut muai. Itu pertama. Nah, kanvas Prima itu ada dua jenis ya. Ada yang kanvas Prima Green seperti ini, ada juga kanvas Prima Gold seperti ini. Nah, ini Prima Gold ya. Ini jenis kain katunnya berbeda. Kain katun kanvas Prima Green itu diimpor dari India. Sementara kanvas Prima Gold itu diimpor dari Italia. Jadi ini kain kanvasnya diimpor sudah dalam bentuk kanvas siap lukis. Jadi dia sudah ada size-nya dan sudah ada gessonya. Itu jadi udah siap lukis seperti ini. Dan selain itu, kanvas ini juga sudah direntang di atas spanram seperti ini. Ini dibuat dari kayu spruce. Kayu spruce-nya diimpor dari Finlandia. Habis itu dipotong-potong kecil-kecil, tapi semotongnya nggak sembarangan, dihitung. Jadi kalau misalnya mau buat kanvas dengan ukuran 30 x 40 cm seperti ini, itu ketebalannya akan berbeda dengan kanvas ukuran yang lebih besar, misalnya 40 x 60 seperti ini. Nah, itu dibuat pertama untuk membuat efisiensi bahan, kedua diperhitungkan sedemikian rupa supaya kanvas itu tidak melenting, karena apalagi di negara tropis ya, di mana fluktuasi suhu dan kelembaban itu begitu tinggi, kain kanvas bisa narik ke stretcher, artinya narik si spanram, dan itu spanramnya nanti bisa melenting. Nah, ini jadi ketebalan dari spanram itu sudah dihitung supaya spanramnya itu tidak melenting. Dan selain itu, kalau Anda lihat, ini di staple ya. Di staple ke kayu. Nah, staplenya ini udah melalui proses galvanisasi sehingga dia lebih tahan karat. Jadi tidak akan karat. Anda bisa lihat kadang-kadang kalau kanvas udah lama, staplenya itu bisa berkarat dan itu bisa copot ya. Jadi kainnya itu nanti bisa rusak. Ini nggak akan copot karena tidak akan berkarat. Dia udah mengalami proses galvanisasi. Nah, ini juga kalau kita lihat, ini berbeda ya. Kain kanvas katun dari India warnanya putih terang seperti ini,
Tapi kalau yang dari Italia dia kecoklatan, ini sebetulnya mirip linen sebetulnya. Tapi ini katun polyester gitu. Dan kalau spanram Prima Green ini dibuat rigid seperti ini. Nah, kalau yang kanvas Prima Gold itu menggunakan sistem pasak. Anda lihat di sini ini ada pasaknya. Ini akan berguna kalau pada suatu saat lukisannya agak longgar, jadi kanvasnya itu jadi longgar, itu Anda nggak usah narik lagi, tapi tinggal diketok-ketok aja. Ini diketok ke sini, ini diketok ke sini, itu nanti kanvasnya, spanramnya akan merenggang sedikit, sehingga dia bisa kenceng lagi. Membuat spanram dengan sistem pasak nggak bisa sembarangan, itu membutuhkan presisi tingkat tinggi. Jadi ini mesinnya diimpor dari Jerman, hasilnya adalah spanram dengan kekuatan dan tingkat presisi yang tinggi. Jadi untuk ukuran kanvas lokal, saya bisa bilang ini adalah kanvas yang oke banget ya. Jadi ini direkomendasikan untuk KMD.